Welcome back, ketemu lagi bersama gue Irwancan di Pundit Abangan. Thank you banget nih buat para netizen yang udah support konten gue dengan nonton konten-konten dari Pundit Abangan. Kali ini gue mau bahas pertandingan Arab Saudi versus Indonesia. Karena apa? Menurut gue ini partai sangat-sangat penting dan sangat menentukan bagi langkah Indonesia untuk mencapai targetnya lolos ke ronde keempat babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena di papan klasemen sementara, Indonesia sekarang ada di dasar klasemen dengan poin 3. Iya sih, perbedaan poinnya sama peringkat 2, Australia cuma 3 poin. Karena Australia 6, peringkat 3 juga 6, peringkat 4 juga 6, peringkat 5-nya 5 poin, peringkat terakhirnya peringkat 6 Indonesia 3 poin. Dan Arab Saudi ini peluang Indonesia buat meraih poin terbuka, biar punya lebar, tapi ada kesempatan buat menang di GBK nanti. Tapi ada tapinya nih, Arab Saudi ini permainannya bisa dibilang, aduh, lawan Australia kita kemarin mainnya bagus, apalagi pas lawan Jepang tuh. Lawan Jepang Arab Saudi tampil sangat-sangat luar biasa, biarpun kalah 2-0. Kalau kita lihat statistik pertandingannya, Arab Saudi ini dominan atas Jepang, guys. Ini gue spill nih. Nih, statistik pertandingannya pas Arab Saudi lawan Jepang. Dari segi ball possession, Arab Saudi unggul atas Jepang. Ball possession Arab Saudi 57%, Jepang 43%. Akurasi operan juga dahsyat banget Arab Saudi ini. Unggul dari Jepang 86%, Jepang cuma 82%. Jepang cuma unggul shot on target 2/3. Sementara total tembakan Jepang cuma punya 7 kali, Arab Saudi 13 kali. Nah, ini juga yang sangat-sangat luar biasa nih. Offside Arab Saudi 1, Jepang 4. Ini berarti apa? Ini berarti offside trap dari Arab Saudi ini bisa bilang ya cukup efektif, dan ini bisa menjadi PR besar bagi Sintayong untuk membongkar lini pertahanan Arab Saudi. Ada perlu dibenahi dari Indonesia? Banyak banget. Yang pertama, jelas dari sisi, kita mulai dari sisi lini depannya. Nah, finishing dari skuad Sintayong ini benar-benar harus dibenahi secara cepat nih sebelum pertandingan Arab Saudi. Mudah-mudahan Sintayong udah punya ramuan exit plan untuk Indonesia bisa menggedor lini pertahanan lawan Indonesia, itu Arab Saudi nanti nih. Karena apa? Ya karena kalau kayak kemarin Jepang kita punya satu peluang emas di awal pertandingan terbuang percuma, ini bakalan berat bagi Indonesia untuk meraih kemenangan di pertandingan nanti dengan Arab Saudi. Nah, finishing benar-benar harus diasah banget sama Sintayong, bukan striker doang. Siapapun mainnya punya peluang nanti di pertandingan Arab Saudi ini. Sebisa mungkin jangan sering buang-buang peluang. Kita main efektif aja udah. Satu peluang kalau bisa 1 gol. Kalau nggak bisa 2 peluang 1 gol. Kayak gitu, penting efektif dan taktis. Yang berikutnya, jarak antar pemain. Terutama di lini belakang nih, kalau bisa di lini belakang nih jangan kasih banyak celah bagi Arab Saudi, karena Arab Saudi ini permainannya benar-benar dahsyat, super agresif, guys. Selain agresif, akurasi operannya tinggi banget. Kalau Indonesia nanti gue prediksi Arab Saudi bakal main nerapin tempo cepat, high press, dan main bola-bola pendek. Dan variasi-variasi operan Arab Saudi juga sangat-sangat berbahaya. Dan Australia kemarin untung aja seri tuh Arab Saudi kan. Seandainya Arab Saudi menang, aduh, bakalan sulit bagi Indonesia nih untuk mendekat ke peringkat, ya seenggaknya peringkat 4 besar lah ya, kalau nggak 3 ke 4. Hal lainnya yang perlu diperbaiki sama Sintayong adalah selain lini belakang harus rapat jaraknya, di tengah juga begitu nih. Formasi awal deh, sebisa mungkin Sintayong nih sedikit melakukan perubahan. Karena apa? Taktik Sintayong dengan pola 3-5-2, 3-4-3 ini udah diapal banget sama lawan-lawan Indonesia. Terus kemarin Jepang, biarpun sempat kaget ya awal pertandingan, tapi Jepang udah punya solusinya untuk menghadapi, untuk membongkar ini pertahanan dan gaya permainan dari Sintayong. Nah, Arab Saudi gue yakin banget nih, pelatih juga udah pasti punya banget nih. Udah punya racikan ampuh untuk membongkar lini pertahanan Indonesia. Makanya Sintayong nanti kalau bisa diubah dikit gaya bermain dan formasi awalnya. Kalau gue sih lebih prepare dengan pola 4-4-2, karena kita udah punya Kevin Dix ya, biarpun belum tahu nih Kevin Dix bisa main apa enggak, tapi kalau Kevin Dix nanti bisa main, ini Kevin Dix bisa menjadi amunisi dengan pola 4-4-2. Karena apa? Kevin Dix bisa bermain dengan posisi fullback nih, dia bisa turun naik, bertahannya oke, menyerang pun juga berbahaya bagi pertahanan lawan. Dengan pola 4-4-2 juga aja Indonesia pemainnya nggak terlalu capek nih, nggak mesti sering main dengan bola-bola direct ball ke depan, long pass ya kan, dan long pass Indonesia juga nggak terlalu efektif juga di awal babak pertama mungkin bisa, tapi kalau udah babak kedua menit 60 ke atas karena stamina udah terkuras, ini sering miss umpannya. Nah, ini mesti diperbaiki sama Sintayong dengan pola 4-4-2 ya. Kita nerapin permainan ya dengan bola-bola pendek juga. Kita ladenin permainan bola-bola pendek Arab Saudi. Arab Saudi main cepat, kita ladenin dengan main cepat. Yang penting jangan main dengan lower block, tapi dengan middle block. Jangan terlalu rendah lini pertahanannya. Lini pertahanannya ya dari garis tengah kita udah bisa sebisa mungkin mencegah alur serangan dari Arab Saudi.
Kita punya kok pemain-pemain yang oke untuk bermain di lini tengah. Biarpun banyak bilang Nathan lagi nggak on perform, terus Tom Hai juga belum keluar banget di kemampuan terbaiknya. Nah, satu lagi nih catatannya, semoga si Eliano Reinders nih, Sintayong, gue sebagai pecinta sepak bola tanah air, mohon banget nih Sintayong, Eliano kalau bisa masukin ke daftar pemain nanti buat lawan Arab Saudi ya. Karena Eliano ini punya potensi ya, biarpun Sintayong bilang belum baik ya. Kita kan belum tahu belum baiknya di sisi apa nih. Kalau kita lihat performa Eliano di klubnya, ini cukup menjanjikan. Dia permainannya emang sih dia nggak oke secara main bertanya, tapi Eliano punya skill, punya kemampuan untuk membuka lini pertahanan lawan dengan skill gocek-gocekannya dia, kemampuan dribbling dia, terus gaya membaca arah permainan dia di lini pertahanan lawan. Ini Eliano punya kemampuan seperti itu. Mudah-mudahan sih Sintayong nih denger konten gue dan diakomodir ya, bukan gue doang sih, banyak pecinta sepak bola tanah air berharap Eliano masuk ke dalam daftar pemain yang dibawa Sintayong untuk menghadapi Arab Saudi nanti di GBK tanggal 19 November. Hal lainnya perbaiki adalah organisasi permainan. Mudah-mudahan sih organisasi permainan, game plan permainan Indonesia untuk Arab Saudi stabil sepanjang pertandingan dan nggak berubah-ubah nih game plan-nya. Kalau jalani secara konsisten. Gimana caranya? Ya Sintayong yang lebih tahu tentunya ya kan. Mudah-mudahan Sintayong sih bisa mendengar aspirasi dari suara pecinta sepak bola tanah air dan para pengamat pun udah banyak yang gemes juga nih sama Sintayong ya kan. Kenapa kok bisa sih kita belum maksimal banget nih, belum pernah dapat 3 poin dari 5 pertandingan udah dijalanin sama Indonesia. Tapi target yang terapin sampai PSSI untuk lolos ke ronde keempat babak kualifikasi Piala Dunia kali ini masih terbuka lebar guys. Jangan khawatir, karena apa? Yang tadi gue bilang, di papan klasemen sementara antara, kita nggak ngomongin Jepang ya, Jepang udah sulit uber dari peringkat 1, di peringkat 2 sampai peringkat 4 untuk zona yang berpotensi lolos ke Piala Dunia. Peringkat 1-2 kan secara langsung, 3-4 ini ronde keempat nih. Cuma selisih poinnya itu sama Arab Saudi sama Cina yang poinnya sama 6, itu cuma beda 3 poin sama Indonesia. Nah, kalau Indonesia menang lawan Arab Saudi, Indonesia berpotensi merangsek ke peringkat 4. Kalau Indonesia ada di peringkat 4 aja nih di bulan November ini, otomatis untuk laga berikutnya di bulan Maret kalau nggak salah tuh lawan Australia sama Bahrain, ini Indonesia berpeluang banget nih untuk terus naik dikit demi dikit ya, kalau nggak ketiga, kedua. Ini berpotensi karena apa? Hitung-hitungan gue nanti di pertandingan match day ke-6 nanti di grup C ini nih, Jepang lawan Cina, menurut sih Jepang yang bakal menang. Nah, Bahrain sama Australia nih, prediksi gua ini bakal berakhir imbang. Nah, kalau ini imbang berarti poinnya Bahrain 6, Australia 7. Nah, kalau Indonesia menang lawan Saudi, poinnya 6. Semakin rapat nih jarak sama peringkat 2. Peringkat 2 7, peringkat 4-nya atau 3-4-nya 6. Dan ini berpotensi banget Indonesia untuk nyodok ke peringkat 2. Makanya sih kita berharap semoga nanti lawan Arab Saudi kita bisa bermain all out dan skema permainan, organisasi permainannya ini konsisten selama 90 menit. Yang penting, dukung terus perjuangan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Apapun hasilnya, kita tetap support sebagai supporter Timnas Indonesia. Thank you banget yang udah nonton konten gua. Ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten Pundit Abangan berikutnya. Salam olah bola.